Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa percobaan fotosintesis. Sebelum ke pembahasannya, mari perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Aninda Oktaviani. Yang kedua ada saya, Ayu Lita Dewi. Yang ketiga ada Haifa Renjani. Yang keempat ada Rafid Almajid. Oke, kita ke latar belakang fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis menyediakan makanan bagi hampir seluruh kehidupan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Oke, kita langsung ke percobaan pertama, yaitu percobaan Ingenhousz. Mari kita saksikan videonya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah tumbuhan hidrilla, corong untuk memasukkan air, sejumlah air, soda kue, sendok, 4 buah botol yang sudah diberi nomor. Penomoran ini untuk membedakan karena nanti perlakuannya berbeda-beda. Kemudian, takaran. Perlakuan pertama dengan memasukkan air ke dalam botol hingga penuh. Perlakuan kedua, memasukkan juga air ke dalam botol hingga penuh. Kemudian setelah penuh, dimasukkan soda kue ke dalam botol sebanyak 2 sendok. Lalu aduk-aduk. Perlakuan ketiga dengan memasukkan air es ke dalam botol hingga penuh. Dan perlakuan yang keempat dengan memasukkan air panas bersuhu 45 derajat ke dalam botol hingga penuh. Setelah semua botol penuh, masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol. Botol yang pertama yang berisi air dimasukkan beberapa hidrilla, kemudian ditutup kembali. Pada botol yang kedua berisi air dan soda kue dimasukkan juga hidrilla. Lakukan hal yang sama pada botol ketiga dan keempat. Langkah selanjutnya menyimpan botol di bawah sinar matahari, kemudian amati setiap 15 menit sekali. Pengamatan menit ke-15. 15 menit pertama, pada botol 1 gelembung mulai bermunculan. Pada botol kedua mulai menghasilkan gelembung dan lebih banyak daripada botol yang ke-1. Pada botol yang ketiga, belum menghasilkan gelembung. Pada botol yang keempat, ada gelembung tetapi bukan hasil dari fotosintesis melainkan suhu yang panas. Pengamatan menit ke-30. Pada botol pertama, gelembung semakin banyak dari sebelumnya. Pada botol yang kedua, gelembung yang dihasilkan oleh tumbuhan konstan tetapi semakin banyak. Pada botol yang ketiga, menit ke-30 belum menghasilkan gelembung. Pada botol yang keempat, belum menghasilkan gelembung juga. Pengamatan menit ke-45. Pada botol pertama, gelembung semakin banyak dari sebelumnya. Pada botol kedua, terlihat pada bagian atas botol gelembung menutupi sekitaran botol. Pada botol yang ketiga, gelembung sudah mulai muncul. Pada botol yang keempat, gelembung belum muncul dan tanaman menjadi pucat. Pengamatan menit ke-60. Pada botol yang pertama, gelembung masih terus bertambah banyak. Pada botol yang kedua, gelembung masih dihasilkan dan semakin banyak. Pada botol yang ketiga, gelembung bertambah tetapi sedikit. Pada botol yang keempat, tanaman semakin pucat dan sepertinya mati karena tidak menghasilkan gelembung. Setelah percobaan pertama, kita lanjutkan ke percobaan kedua, yaitu percobaan Sachs. Oke, kita saksikan bersama-sama.
saat daun yang ditetesi dengan betadine, bagian yang sebelumnya tertutup oleh aluminium foil tetap hijau muda, sedangkan yang tidak tertutup warnanya menjadi hijau tua, sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil terdapat amilum, sedangkan pada bagian daun yang ditutupi oleh aluminium foil tidak terdapat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil fotosintesis yang berarti pada bagian daun yang terkena cahaya matahari terjadi proses fotosintesis. Sedangkan pada daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi fotosintesis. Selanjutnya, percobaan terakhir yaitu percobaan respirasi. Mari kita saksikan videonya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rafid Al-Majid dari Prodi Teknologi Pengenalan. Di sini saya akan mempraktikkan respirasi dengan bahan dan alat sebagai berikut. Nah, kita mulai tahap pertama ya. Pertama, siapkan kain kasa, lalu ambil kecambah yang sudah direbus secukupnya dan letakkan di atas kain kasanya. Kemudian, tutup dan ikat kain kasa menggunakan benang. Jadi di sini tuh ada dua kecambah, yang satu yang sudah matang atau yang sudah direbus, yang satu yang masih matang dan belum direbus. Kita ambil kain kasanya secukupnya. Setelah mempersiapkan kain kasa, kita langsung saja memasukkan kecambah. Pertama-tama kita akan memasukkan kecambah yang sudah matang terlebih dahulu. Untuk berat kira-kira seberat 200 gram. Setelah kecambah yang telah direbus dan seberat 200 gram, kita ikat dengan kain kasa dan diperkuat dengan benang. Usahakan kita mengikatnya dengan rapi dan kuat agar nanti kecambah tidak berhamburan kemana-mana. Ikat sekuat-kuatnya ya teman-teman. Kalau bisa sampai beberapa lapis benang. Ini kecambah yang tidak matang atau yang masih mentah. Lakukan sama seperti tahap pertama pada kecambah yang matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan isi air, gelas A, gelas B juga diisi air sama, dan gelas C diisi air juga. Untuk gelas A, kita akan memasukkan atau menggantungkan kecambah yang sudah matang atau direbus. Dengan rapi ya teman-teman. Dan diusahakan gelas tertutup ya teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik wrap. Nah, setelah kecambah digantungkan di dalam gelas dan ditutupi oleh plastik wrap, kita akan mendiamkannya selama semalaman. Ini foto sebelum didiamkan selama semalam ya teman-teman. Dan ini adalah foto setelah didiamkan selama semalaman. Jadi untuk kesimpulannya,
Bila hanya didiamkan semalaman, tidak akan merubah apa-apa, terkecuali air dalam gelas dicampuri dengan sedikit cuka. Semisal contoh sebagai berikut. 1 gelas A dengan kecambah segar. Sebelumnya, air larutan terlihat jernih, lalu berubah menjadi keruh sesudah didiamkan semalaman. Begitu pula dengan gelas B yang berisi kecambah rebus. Sementara untuk kecambah rebus terjadi kebalikan dari apa yang terjadi pada kecambah segar atau gelas A. Dan bila kecambah digantung di dalam gelas yang berisi air tanpa campuran apapun, yang terjadi hanya membuat kecambah bertumbuh sebagai contoh berikut. Dengan syarat kurun waktu dalam seminggu. Thank you for watching everyone. Terima kasih telah menonton video ini ya. Maaf bila